Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya dalam belajar. Dan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan dari buku ISPS untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan matematika. Kita sudah sampai di latihan ulangan bab 2 ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ISPS Matematika kelas 4. Oke adik-adik sekalian, langsung saja kita ke latihan ulangan bab 2 di paket 1 ya, paket 1. Jadi setiap akhir bab di buku ISPS ini pasti ada soal latihan ulangan babnya ya. Ada 2 paket, yaitu paket 1 dan paket 2, dan setiap paketnya ini ada 3 bentuk soal ya, serta ditambahi dengan pemecahan masalah. Yang A itu pilihan ganda, kemudian yang B isian singkat, dan yang C urean, serta soal pemecahan masalah. Dan untuk yang bagian A serta B sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist ya ISPS Matematika kelas 4. Selanjutnya untuk kali ini kita akan membahas soal yang bagian C ya, halaman 49. Nomor 1, taksirlah hasil operasi hitung berikut ke ratusan terdekat. Ini ada 4 buah soal ya. Jadi untuk penaksiran itu kita bulatkan terlebih dahulu, baru kita hitung. Yang A ada 278 ditambah 342, kemudian yang B ada 1693 dikurangi 251, yang C ada 102 kali 299, yang D ada 2834 dibagi 184. Oke. Untuk nomor 1 di sini sudah coba saya kerjakan ya adik-adik sekalian ya, bisa kita simak bersama-sama. Jadi keratusan terdekat berarti ini kita bulatkan terlebih dahulu ya. Oke. 278 puluhannya adalah 7, maka pembulatannya ke atas. Pembulatannya ke atas jadinya 300. Kemudian 343 puluhannya 4 berarti di bawah 5, maka pembulatannya ke bawah jadinya tetap 300. 300 ditambah 300 hasilnya adalah 600. Kemudian yang B ada 1693. Nah, pembulatannya ke ratusan terdekat, puluhannya 9 berarti kita bulatkan naik jadinya 700 ya, maka jadinya 1700. 251 puluhannya 5 berarti pembulatannya juga ke atas, karena 5 ke atas jadinya 300. 1700 dikurangi 300 hasilnya adalah 1400. Kemudian yang C ada 102 kali 299, 102. Nah, puluhannya berapa? Puluhannya 0. Kalau puluhannya 0 berarti 0 itu di bawah 5 ya. Maka kita bulatkan jadi 100. Kemudian 299, puluhannya 9, berarti 5 ke atas, pembulatannya ke atas atau pembulatannya naik, jadinya 300. Nah, 100 kali 300, 1 kali 3, 3, nolnya 4 kita tempelkan, jadinya 30.000. Kemudian untuk yang nomor 1D ada 2834 dibagi 184. Nah ini keratusan terdekat kita lihat puluhannya ini 3. 3 berarti di bawah 5, pembulatannya ke bawah jadinya tetap 800 ya, 2800. Kemudian 184 puluhannya 8 berarti 5 ke atas, pembulatannya naik, ini kita tambah 1 jadi 200. 2800 dibagi 200, ini nolnya bisa kita coret ya, 2. Ya, 28 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 1 ya, A sampai dengan D. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ada di halaman 50. Halaman 50 ya. Oke. Koperasi sekolah memiliki persediaan 15 pak pulpen dan 15 pak buku tulis. Setiap pak berisi 12 pulpen dan 10 buku tulis. Berapa jumlah pulpen dan buku tulis yang dimiliki koperasi sekolah tersebut seluruhnya? Nah, ini. Jadi kita perhatikan kalau soal cerita seperti ini kita pahami setiap kalimatnya ya. Koperasi sekolah memiliki persediaan 15 pak pulpen dan 15 pak buku tulis. Ya, berarti ada 15 pak ya, pulpen dan buku tulisnya. Setiap jenisnya ada 15. Kemudian setiap pak berisi 12 pulpen lah. Untuk tahu jumlah pulpennya berarti nanti 15 kali 12. Nah, sedangkan untuk mengetahui jumlah buku tulisnya, karena tiap paknya isinya 10, berarti 15 kali 10. Nah, nanti kita tambahkan ya, karena jumlah persediaan yang ada seluruhnya, berarti 15 kali 12 ditambah 15 kali 10. Oke.
Di sini sudah coba saya kerjakan ya adik sekalian untuk soal nomor 2. Ya, jadi diketahui koperasi memiliki 15 pak pulpen dan 15 pak buku tulis, di mana tiap pak berisi 12 pulpen dan 10 buku tulis. Ditanya berapa jumlah pulpen dan buku tulis seluruhnya. Oke. Jumlah pulpen dan buku tulis seluruhnya tadi udah saya jelaskan, berarti 15 kali 12 ya, jadi 15 kali 12 buah ditambah 15 kali 10 buah untuk buku tulis, ini untuk pulpen ya. 15 kali 12 hasilnya adalah 180, 15 kali 10 150, 180 tambah 150 hasilnya adalah 330. Jadi jumlah pulpen dan buku tulis seluruhnya adalah 330 buah. Itu untuk soal nomor 2 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 3. Di sebuah lahan parkir terdapat 145 mobil dan 285 motor. Tarif parkir mobil dan motor di lahan tersebut berturut-turut adalah Rp8.000 dan Rp3.000 ya. Astagfirullah. Kaget ya. Ternyata ada di final lewat ya. 8.000 dan Rp3.000. Tentukan pendapatan yang diterima lahan parkir tersebut. Jadi ini nanti kita kalikan ya. Untuk pendapatannya berarti jumlah motor kalikan tarif parkir motor, jumlah mobil dikalikan tarif parkir mobil. Nanti kita tambahkan ya. Oke, untuk yang nomor 3 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian. Ya, jadi di lahan parkir terdapat 145 mobil dan 285 motor. Tarif parkir mobil tadi 8.000 dan motornya 3.000. Ditanya berapa pendapatan yang diterima lahan parkir. Oke. Jadi pendapatan yang diterima lahan parkir tadi adalah 145 kali 8.000, ini mobilnya, ditambah 285 kali 3.000, ini untuk motor. Nah, 145 kali 8.000 hasilnya adalah 1.160.000 ya. Kalau bingung, nolnya kita simpan dulu ya. Jadi 145 kali 8 dikalikan dengan susun ke bawah. Kemudian 285 kali 3.000 ini juga 285 kali 3 ya. Nolnya kita simpan dulu, hasilnya 855.000 ya. Kita tambahkan hasilnya 2.015.000. Jadi pendapatan yang diterima lahan parkir adalah Rp2.015.000 ya. Itu kita tambahkan semua ya adik-adik sekalian. Oke, itu untuk nomor 3. Kalau terlalu cepat bisa di pause terlebih dahulu ya. Untuk yang nomor 3 bisa dipahami ya. Kalau mungkin ada yang belum jelas bisa dituliskan di kolom komentar untuk ditanyakan dan didiskusikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ibu membeli 3 kg telur. Harga telur Rp23.725 tiap kilonya atau per kilogram. Ibu membeli 3 liter beras. Harga beras Rp9.125.000 per liternya ya. Berapa kira-kira uang yang harus dibayar ibu? Nah, ini juga kita bulatkan dulu ya, baru kita tambahkan. Oke, karena ada kata kira-kira ya. Oke, jadi ibu membeli 3 kg telur dengan harga Rp23.725 ya per kilonya. Ibu membeli 3 liter beras, harganya Rp9.125 per liternya. Ditanya berapa kira-kira uang yang harus dibayar ibu. Ya, ini untuk soal nomor 4 ya. Jadi jadi untuk kegiatan belanja, nah ingat ya, kalau kita melakukan kegiatan jual beli ya, termasuk belanja, di materi di depan juga sudah ada ya, kita gunakan penaksiran ke atas. Kenapa? Ini untuk menghindari kekurangan uang yang dibawa. Maka harganya kita taksir ke atas semua ya, atau penaksiran tinggi. Jadi penaksiran itu ada 3 ya, penaksiran ke bawah, terbaik, sama ke atas. Nah, ini untuk harga barang biasanya kita harus gunakan penaksiran ke atas. Oke. Harga telur yang tadi Rp23.725 kita bulatkan jadi Rp24.000. Jadi kita bulatkan ke atas ya. Bulatkan ke atas dari 3.000 jadi 4.000 ya. Ini karena 725. Nah, jadi 24.000. Kemudian harga beras ini 9.125. Nah, ini juga kita bulatkan ke atas. Sebenarnya kalau kita pakai pembulatan yang terbaik, nah itu jadinya 9.000. Tapi karena harga barang kita naikkan untuk mengurangi kekurangan uang, jadinya 10.000 ya. Oke. Jadi sama pembulatan keribuan terdekat, keribuan ya.
keribuan semua. Ini juga dibulatkan ke ribuan. Jadinya 24.000 sama 10.000. Nah, maka kira-kira uang yang harus dibayar ibu berapa? Nah, ini ya. Jadi 3 dikalikan 24.000, ya ini tuh harga telur ditambah harga berasnya tadi, beli berasnya 3 kilo juga ya, sama. Jadi 3 dikalikan 10.000. 3 kali 24 itu hasilnya adalah 72. Nolnya kita tempelkan ya, 72.000. 3 kali 10.000, 3 kali 10 30. Nah, berarti 30.000. Kita tambahkan 72.000 tambah 30.000, hasilnya adalah 102.000. Jadi kira-kira uang yang harus dibayar ibu adalah 102.000 rupiah. Itu untuk soal nomor 4 ya. Itu soal nomor 4. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir ya, berarti soal nomor 5 untuk bagian C, latihan ulangan bab 2 paket 1. Oke. Sebuah lahan berbentuk persegi dijual dengan harga Rp750.000 per meter persegi. Jika pemilik lahan memperoleh 300 juta rupiah dari penjualan tersebut, berapa meter panjang sisi lahan yang dijual tersebut? Oke, untuk yang nomor 5 di sini udah saya tuliskan juga ya, Dedek sekalian. Ya, jadi diketahui lahannya tadi berbentuk persegi ya. Ya, ini Rp750.000 per meter persegi. Ini tadi adalah harganya ya, dengan harga lahan berbentuk persegi dengan harga Rp750.000 per meter persegi. Nah, kemudian pemilik lahan memperoleh 300 juta dari penjualan lahan. Ditanyakan berapa meter panjang sisi lahan yang dijual. Untuk mengetahui panjang sisi lahan berarti kita harus tahu dulu luas lahannya ya. Cara mencari luas lahan berarti harga jual total 300 juta dibagi dengan harga per meter perseginya ya. Ini tadi ada harganya ya, mungkin kalau bingung lahan berbentuk persegi dengan harga ini biar tidak bingung ya. Dengan harga ya. Ini ya, dengan harga Rp750.000 per meter enggak. Jadi luas lahan sama dengan harga jual total dibagi harga per meter perseginya. Berarti 300 juta dibagi 750.000. Ini supaya mudah kita coret aja nolnya ya. Ini ada 4. Nah, 3, 4. Nah, berarti tinggal 30.000 dibagi 75. Hasilnya 400 ya. Jadi luas lahannya adalah 400 meter persegi ya, 400 meter persegi. Nah, untuk mencari panjang sisi lahan, nah karena persegi itu luasnya adalah sisi kali sisi, nah maka panjang sisinya adalah akar dari luasnya. Berarti akar dari 400 sama dengan 20 ya. 20 kali 20 itu 400 ya. 2 kali 2 4, nolnya 2 ditempelkan ya, seperti itu. Jadi panjang sisi lahan yang dijual adalah 20 meter. Itu ya Dedek sekalian pembahasan untuk latihan soal ulangan bab 2 paket 1 yang bagian C ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk selalu teliti dan hati-hati saat mengerjakan, dan dicermati pula soalnya ya, apalagi untuk soal cerita ya, biar tidak salah langkah. Dan saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.